keluar, tisu mana tisu, kata dia kayak gitu. Ada suara batuk suami aku karena deket banget. Sampai diam dulu dong, aku copotin. Sakit tuh, katanya pelan-pelan. Tapi sebelum dia cerita, disclaimer dulu nih. Kalau cerita ini bukan untuk ditiru, dicontoh, cuma untuk didengerin aja supaya kita itu bisa jadi pembelajaran dan lebih antisipasi, waspada, hati-hati ke depannya agar pengalaman yang dialami oleh narasumber tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan sepupu kita. Mak baik-baik. Nah, terus pacar Puas kamu banget. itu yang mana? Belum diceritain. Sebelum sama ketemu dia atau sesudah? Sebelum ya, aku jadi selingkuh sama pacar aku. Dia Ketemunya di? teman SMA. Oh, yang itu teman SMP, Ya, ini teman SMA. teman Dari reuni SMA. lagi atau enggak? Ketemu lagi dari mana? Enggak, kalau itu mah emang dari, jadi aku nikah sama suami aku yang sekarang, aku emang masih berjalan berhubungan sama dia gitu. Tapi si pacar aku ini dia udah nikah gitu sama, tapi kita saling ada. Tapi setelah aku ketemu sama yang si SMP ini, kayaknya udah nggak ada rasa deh gitu teh. Sama dia? Nggak ada. Emang B aja itunya? B aja. Emang aku sama itu mah nggak terlalu main. Aku main juga, cuman nggak terlalu nggak hot. Kalau yang sama kecil. ini, aku dapatnya sama yang ini, sama yang SMP ini. Karena yang SMA itu barangnya kecil, itu gimana? iya, karena dia kan orangnya gemuk. Katanya orang gemuk kan barangnya kecil, tapi emang iya teh kecil banget, ngumpet banget. Kan nyarinya Kamu kayak susah, berenang? ngumpet banget. Iya, emang segendut apa? Gemuk lah, gitu kan, 80-an. Cuman dia nggak tinggi gitu kan, kalau nggak tinggi kayak gemuk banget. Makanya kalau emang benar kata orang teh, kalau yang gemuk itu susah barangnya mau dicari kemana juga kecil banget teh, segini teh. Tapi Malah kayak gitu, dia lihat aku nggak pakai mas kencengnya orang gemuk segimana sih teh, gitu kan, kurang maksimal ya? Nah seperti itu, beda Jadi lah. kamu putusin apa enggak tuh pacar kamu? Niatnya sih mau diputusin ya teh gitu. Tapi nanti aku biar nggak sakit hati, cowok kan kalau misalkan diputusin tiba-tiba tanpa sebab takutnya kayak gimana gitu kan. Terus? Nah setelah itu aku juga butuh uang kan teh. Emang si SMP itu nggak ngasih kamu uang? Temen kamu SMP yang itu reunian? enggak ngasih uang. Pelit dong, kan udah makan kamu tuh. Iya ya banget. Kalau baru sadar sih. Tapi ya karena emang momennya enak banget gitu kan, kalau misalkan lagi suka gak usah dibayar juga mau teh. Iya sih. Nah, Namanya kan namanya wanita banyak kebutuhan. iya, aku dikenalin teh, aku emang bener-bener butuh uang kan buat biaya anak sekolah seperti itu. Kan suami masih nafkahin. Nafkahin tapi ya nggak cukup. Belum make up, belum apa, biaya anak sekarang kan gede banget. Emang boleh suami bekerja? Nggak boleh. Terus? Jadi aku kerjanya, ngerti nggak teh? Iya, maksudnya keluar-keluar emang suami nggak curiga kamu keluar-keluar kerja begituan kan? Ya, jadi kan gini teh, karena tahu dia kayak gitu ya gimana gua aja, mau cari ya cari aja. Iya, berarti suami nggak ngelarang kamu pergi-pergi? Ngelarang sih ngelarang teh, tetap ngelarang, cuman jadi aku ngebandel, udah nggak ngedengar omongan suami. Makanya kan apa yang diperbuat suami, istri juga jadi ngelakuin, tapi dendam parah. Terus abis itu kamu kerja apa, di mana? Aku diajak kerja Spa plus. Dengan bayaran berapa tuh? Dengan bayaran per hari 300.000. Tapi sekali dapat klien? Ya itu satu klien teh. Satu klien 300.000. 300.000 itu belum uang tip. Jadi kalau misalkan kita dipakai itu beda lagi. Kalau kamu dipakai dapat berapa? Itu tergantung si kliennya mau ngasih. Tergantung kita ngasih uang tip lah ya judulnya. Ya uang tip. Uang tip beda lagi teh. Uang tip beda lagi. Beda lagi, kalau itu kan kita main. Kita jual. Main berapa? Main ya. Beda-beda harganya? Ya beda-beda teh. Kalau main kan, kalau misalkan kita spa kayak gitu kan 300.000. Kalau dipakai? Gaji ke akunya ya. Kalau dipakai nah sejuta teh. Sejuta? Iya. Uang tip beda lagi? Uang tip beda lagi. Uang tip kan kayak 100.000 gitu kan, 200.000 gitu kan buat jajan atau pulsa kayak gitu teh. Ngapain aja tuh kalau? Ya aku pijit-pijit teh. Karena kan emang si cowok itu cuma pakai. Dan kamu segimana? Lah kayak pakai street. Tapi streetnya kan kebanyakan ada yang panjang, ini mah enggak. Pendek kayak cangcut. Atasannya? Gitu. Tahu nggak teh? Beras ya beras prot kayak gitu. Terus? Aku pijit-pijit sampai si omnya kan bilang, kamu mau uang lebih nggak kayak gitu. Cuman nggak usah bilang-bilang sama bos kamu. Di sini nggak ada CCTV kan, kata dia kan kayak gitu. Nggak ada om, kayak gitu. Kita main yuk gitu.
Terus kadang ada gini, lu mau main di sini apa di mana kayak gitu. Di luar. Apa kalau mau di luar ya udah nanti kita janjian aja di saat jam kerja kamu udah selesai kayak gitu. Kata aku ya udah mendingan di luar aja. Nah dari situ aku ketagihan teh karena dapetin uang banyak. Menangani klien pertama kamu gimana? Ceritakan pengalamannya. Karena nggak ada rasa ya teh ya. Aku yang penting si klien aku enak sama servisan aku gitu kan. Yang penting dia keluar dan keluar. Klien pertama kamu seperti apa orangnya? Gimana? Bapak-bapak Coba sih. ceritakan kronologi pengalaman. Bapak-bapak sih ya, om-om kayak Bapak-bapak gitu lokal, ya. orang Lokal. Indonesia, Iya, bukan orang China. Indonesia, iya. Aku nggak mau teh kalau misalkan orang Cina, orang apa. Aku takutnya makanannya kalau kayak gimana, takutnya jorok kayak gimana. Kan kita nggak tahu ya, gitu kan. Kalau sama-sama orang kayak aku Indonesia kayak gitu kan kita tahu nggak jauh dari makanan yang kita makan kayak gitu kan. Terus? Aku di situ aku berjalan. Bapak-bapak, itu klien pertamanya siapa? Coba ceritakan pengalaman klien pertama. Bapak-bapak usia berapa? Bapak-bapak itu usianya sekitar 60-an. Nah, Tapi masih tua dong. Tapi masih gagah teh. Bawa motornya juga motor apa? Yang gede itu. Motor sport. Yang gede itu. Terus? Keren banget, keren masih buat naik ranjang pun dia masih kuat. Kuat Gimana? Kamu dipilih atau gimana tuh pertamanya? Aku kan dari Sepa, aku di situ dipilih sama dia. Nah di situ berlanjut setelah aku mijit dia, aku beres kerjaan, aku langsung ke hotel. Janjian sama si bapak itu, karena kan emang udah tergiur dari uang. Aku butuh dari uang. Aku sih mikirnya kayak gini, nggak apa-apa deh, gua mau ngelakuin apa aja yang penting demi uang. Mau gua buka-buka, artinya kayak gitu. Terus gimana kesan pertamanya pas masuk hotel? Masuk ke hotel teh, di situ bapak-bapak udah masang dong. Gimana tuh masang kayak gitu. Aduh, aku kemarin gimana ya buat ngelayanin kan kayak gitu. Oh iya, aku sempet lihat, aku dibalikin lagi memang bener-bener kayak gini langsung dia kayak gitu. Terus kamunya ngapain dia? Kan katanya servisnya bagus. Ya, dia sampai dia ini, aku apain terus aja. Dia minta nambahkan teh. Dia sempat keluar kan. Aku kalau sama bapak-bapak itu aku pakai keluar. Terus? Udah keluar gitu, dia sampai bilang nanti mau lagi nggak sama aku gitu kan. Jadi biar berlangganan, dia nggak mau cewek yang lain teh kayak gitu. Kata aku kalau kayak gitu bayarannya beda ya, kata aku kayak gitu. Karena kan aku nggak sembarangan, aku juga servis punya aku juga nggak sembarangan, aku ke dokter kayak gitu. Iya, perawatan banget ya. Oke, kata-kata. Yang penting jangan sampai ketahuan istri aku kayak gitu. Kata dia. Terus? Nah itu teh dari situ Pengalaman klien pertama. Pernah dapat klien yang aneh-aneh lagi atau apa? Ada yang pernah minta aku lawan 2 orang. Yang 2 orang cewek apa cowok? Oh, cowoknya 2. Kamu kenapa gak mau? Aku nggak bisa lah teh, 1 orang juga capek kan kayak gitu, apalagi 2 orang. Gimana ya rasanya? Kalau bayarannya double mau? Kenapa? Bayarannya double. Bayarannya double, aku masih mikir sih teh ya gitu. Kalau misalkan 2 orang kayaknya aku takutnya nggak bisa muasin. Aku takut nggak bisa muasin Tapi dia. kan selama kamu disuruh ngapain aja nurut, pasti muasin mereka. Muasin mereka. Ya pasti bisa muasin, tapi aku nggak mau teh kalau kayak gitu, mendingan 1 orang aja. Kenapa? Walaupun durasinya bisa lama kayak gitu. Alasan selain capek takut nggak bisa muasin. Ya takutnya nanti yang aku robek dong teh, gitu kan. Kalau robek bahaya, aku nggak bisa jualan lagi kayak gitu. Aku sempat punya pikiran kayak gini teh, karena klien aku banyak banget kan. Aku mau ngambil orang nih temen, aku kenalin teh. Aku kenalin, jadi mami lah ceritanya aku. Oh, kamu jadi? Ya jadi mami lah aku ceritanya. Om ini emang duitnya tajir banget teh. Udah main sama aku gitu kan, udah main sama aku. Tapi kamu nawarin ke orang lain? Ya, nawarin. Kamu dapat fee-nya berapa persen? Aku 50% sih teh. Wih, gede banget gede kan. Banget. Karena emang tajir banget ini si om ini gitu kan. Makanya aku tawarin sama teman aku yang namanya Bella. Si Bella ya emang bener-bener bukannya udah nggak mikir rasanya kayak gimana. Yang penting di depan ada duit. Dia juga sering nyolong duit om-om kayak gitu teh. Terus? Sering nyolong duit om-om kayak gitu. Ya dari situ dia mau kan. Nggak taunya dia mau dinikahin teh. Nikah sirih. Oh gitu, kamu nggak dinikahin sama si om-om itu? Aku nggak dinikahin. Karena aku kalau dinikahin berarti kamu nggak dapat fee lagi dong?
Iya, aku nggak dapat fit, tapi masih ada langganan yang lain kan teh gitu. Daripada teman aku apa dikasih kan, Dapat mendingan jodoh akhirnya. iya bicara kayak gitu. Tapi di situ aku cerita lagi yang teman SMP ya teh ya. Gimana ceritanya? Aku berkelanjut kan sama dia. Mm-mm. Aku chatan teh, Apa? chatan, Chat. Oh, WA. WA sama dia gitu kan. Mm. Dia minta ketemuan buat kayak gitu. Mm-mm. Aku berlanjut dong ketemuan lagi. Aku ngelakuin hal yang sama gitu Di kan. mana? Kalau itu kita sengaja apa ngekos biar nggak bayar-bayar terus hotel. Oh, murmer. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi gabut, aku di tempat itu karena kosan itu emang bebas, bebas kayak Terus? gitu. Aku ngelakuin di situ teh. Hujan gede dong teh di situ. Hujan gede. Kita berdua di situ. Udah deh, aku kayak apa ya? Kayak boboin bayi. Gimana? Kayak boboin bayi. Dia apa? Lu mah bisaan kayak gitu. Lu mah bisaan latihan kayak gitu. Katanya gitu, ih bisaan banget kayak gitu kan. Jangan banyak omong kata aku teh kayak gitu, jangan suka muna lu kata aku kan kayak gitu ya. Sambil gini-gini ya? Iya aku gini-giniin kan, habis dia ngituin ini aku gitu kan aku giniin. Habis gitu ya udah aku langsung SP lagi dong, aku SP ya dia langsung aku langsung SP lagi dong. Ya, ya nggak kuat gua nggak kuat sampai dia ngemas gini kan, kok nggak kuat kata dia teh kayak gitu ya. Ih ya udahlah gitu ya, bener nih nggak kuat kata gua teh ya. Semakin dia bilang nggak kuat aku langsung gituin lagi dong gitu kan, makin aku tambah. tambahin itu apa kayak minuman yang biar aku ini gitu, aku tambahin, aku iniin lagi gitu kan sampai dia hai gua nggak kuat gua mau keluar kata dia gitu, gua mau keluar. Jadi nggak dimasukin dong? Masukin. Jadi nggak enak dong teh kalau nggak dimasukin, masa aku gini doang gitu, aku juga pengen ngerasain kan gitu. Gak habis pusing dong teh, aku naik dong teh kayak gitu. Ya, Kamu di atas ya? iya aku di atas gitu kan. Aku Pakai pengaman? goyang-goyang enggak. Aku kalau sama dia enggak pakai pengaman, cuman dikeluarinnya enggak di dalam teh. Ya, nggak enak. Kalau di dalam. Aku takut dong teh, takut hamil. Tapi kan pakai pengaman. Enggak pakai pengaman teh. Aku nggak suka kalau sama dia pakai pengaman, cuman kalau buat yang lain aku pakai lah kayak gitu. Aku hayu goyang gitu kan, masih goyang-goyang teh. Tapi dia, aku mau keluar, tisu mana tisu kata dia teh gitu, tisu mana tisu, nggak usah pakai tisu kata gitu. Beli masih di swalayan. tisu, nggak usah sampai dia gini keluarin langsung gini kan kena muka teh. Kena muka gua kata gitu ya, nggak apa-apa ya katanya gitu, buat maskeran awet muda kata gitu kan. Terus? Ya udah sampai di situ, habis keluar ya udah pada capek lah teh. Bener gak sih teh kalau misalkan laki-laki udah keluar bawaannya ngantuk katanya. Tidur dia? Tidur. Kamu Nah, ngapain? di situ ternyata si HP cowok itu, cowok aku ya, nggak sengaja nelpon si istrinya. Jadi pas kita lagi berdua itu istrinya ngedenger, Oh, keangkat. keangkat. Tahu dari mana? Itu jadi nggak sengaja tau nggak ke telepon. Ke telepon terus? Saking kita Tahu dari mana? apanya? Tahu dari mana istrinya ngedenger? Kan ke telepon ke istrinya, jadi dia angkat ada suara desahan. Cuman nggak tahu sama siapa. Dia nggak ada omongan. Halo halo gitu. Kalian nggak denger? Enggak, kan karena kita lagi main teh. Jadi si HP-nya nggak sengaja apa kena tangan aku, tangan dia. Jadi kepencet kan kadang suka kayak gitu kalau di kantong juga kan. Nah dari situ pulang dia berantem dong cerita. Sampai si istrinya, namanya feeling istri kan kuat teh. Cari tahu. Nama aku di situ di HP Di save-nya apa? tukang pulsa. Oh, tukang pulsa. Iya. Hari gini masih ada tukang pulsa ya? Iya, di save-nya tukang pulsa. Suatu ketika ya curiga mungkin ya, maksudnya kan wifi ada di rumah. Dia juga diisiin sama istrinya pulsa tiap bulannya kayak gitu kotak kan kayak gitu. Malam-malam itu kita chatan teh. Istrinya kan tidur, dia cerita istri aku cerita istri aku kayaknya kita nelpon istri aku tanpa pengetahuan, kayaknya kepencet kayak itu istri aku pulang marah-marah gitu kan. Dia marah-marah nanya aku katanya selingkuh beginilah kata dia gitu ya. Dia nangis histeris minta udahan karena emang posisinya kita lah udahan. Aku bingung dari situ harus kayak gimana, tapi kan kata aku teh dia nggak tahu itu siapa gitu kan. Bisa aja lu cari cara deh kayak gimana biar nggak ketahuan. Gue juga deket sama lu tapi gue pengen lu rumah tangganya aman. Aku kayak gitu teh. Gue pengen rumah tangganya aman. Ternyata si istri itu
dia sahabatan sama suami aku. Dia temenan sama suami aku teh. Dia sering curhat, dia sering curhat juga. Dia satu kantor teh. Dia satu kantor, dia sering curhat. Tukang pulsa ini di save dong. Gak taunya dia minta tolong cari tahu sama suami aku. Jadi ketahuan dari situ teh. Jadi ternyata istri dia. Iya, kayak gitu. Terus suami kamu marah? Masih tanda tanya, masih cari tahu. Masa cari tahu, kan suami kamu tahu itu nomornya kamu. Iya, itu ini maksudnya apa? Ditanyain dulu dong, ini maksudnya apa? Gitu kan. Oh, Iya. masa dia nggak langsung marahin kamu? Enggak. Udah jelas-jelas itu bukti. Kan kalau misalkan nggak ada bukti Dia masih nafsi-nafsi gitu ya? ya masih nafsi gitu. Terus kamu bilang apa? Aku bilang, aku nggak pernah kemana-mana. Itu tahu dari siapa, kata aku kayak gitu. Nggak di KDRT-in lagi kamu setelah tahu itu? Iya, enggak. Aku nggak di KDRT-in, jadi aku lebih keras ke dia. Kamu lebih galak? Aku lebih galak, lebih keras ke dia. Terus? Aku nggak mau kalau aku ditindas terus kan. Jadi pilih aku gini, kalau emang lu mau cerai aja, walaupun nantinya ketahuan aku selingkuh atau aku kayak gimana. Terus dia gimana? Dia cuman aneh aja sama sikap aku yang sekarang. Aneh banget sama sikap aku yang Kamu sekarang. nggak ini bahas dia selingkuh, kan dia selingkuh juga? Enggak, aku nggak bahas karena kan dia juga belum tahu aku selingkuh. Nah itu sekarang dia curiga, kamu nggak? Baru curiga aja. Jadi belum dikeluarin tuh? Belum dikeluarin unek-unek aku gitu kan. Belum dikeluarin unek-unekan aku. Habis itu si suami aku sama istrinya teman aku, cowok aku yang itu selingkuhan aku, dia cari tahu teh karena main sadapan lagi juga istrinya. Terus Ketahuan dari situ. Jadi sama-sama ketahuan. Suami aku ketahuan selingkuh sama yang lain dari sadapan. Aku sama cowok aku ketahuan sama istrinya. Nah dari situ baru ketahuan teh. Terus dia marah dong, laki aku marah, tampar aku dong teh, jambak aku, tendang aku semuanya dengan anjing ya, kayak gitu kan. Ternyata lu cewek nggak bener, lu selingkuh sama teman aku gitu kan, sama suaminya teman aku kayak gitu ya. Aku langsung dengan pedenya, kan ini semua gara-gara lu. Ini buktinya, aku tunjukin ini buktinya, bukti catatan lu udah berapa kali, kata aku gitu. Lu udah main berapa kali sama cewek ini? Gua nggak akan kayak gini kalau misalkan lu gak yang duluan. Dari awal gua cewek baik-baik, gua nurut sama lu, gua nggak pernah kemana-mana, keluar rumah izin, kata aku kayak gitu kan. Sampai akhirnya dia cuma bilang kayak gini, gua nggak selingkuh, ini buktinya ada. nggak mau ngaku ya? Gak mau ngaku. Namanya cowok kan suka ngeles teh, ngeles dulu. Tapi ini udah real loh, ada buktinya, kata aku. Walaupun ada bukti pasti nggak ngaku. Iya, namanya ini cowok. real. Kata aku ini real, udah ada buktinya, kata aku kayak gitu. Sampai akhirnya dia cuma bilang kayak gini, terus mau lu apa? Mau lu apa anjing gitu kan, kayak gitu. Gue mau udahan sama lu. Kata siapa? Kata aku, gue mau udahan sama lu. Oh gara-gara lu sama dia, kata dia tuh. Sama teman lu, gitu kan. Makanya gue nggak suka kalau misalkan lu reunian atau apa, kata dia tuh kayak gitu. Terserah, anak ya tinggal anak, gitu kan. Anak tinggal anak, mau diapain lagi? Gue nggak mau, kata aku tuh kalau misalkan rumah tangga ini terus-terusan ada perselingkuhan, gue diajarin selingkuh sama lo. Sekalinya gue selingkuh, gue emang brutal, kata gue gitu. Nggak sampai satu orang, kata aku tadi gitu ya. Iya, gue selingkuh sama suaminya teman lu, kenapa emang? Aku jadi udah jujur-jujuran aja teh, udah ya udahlah kayak gitu. Udah kepalang, ya udahlah kayak gitu. Dia cuma bilang kayak gini, gue minta maaf. Lu selingkuh sama siapa, kata aku teh? Aku selingkuh sama tukang kopi. Siapa? Suami aku. Tukang kopi? Maksudnya barista atau? Enggak, tukang kopi jalanan. Masa sih? Kayak macam warteg kayak gitu. Gitu. Udah tukang kopi, kata kamu lebih gendut. Iya. Apa yang dia suka? Entahlah teh. Mungkin karena lebih gemuk dianya, lebih banyak ada yang dipegang gitu kan. Lemak-lemak di mana-mana. Lebih gede-gede kayak gitu teh ya. Karena kan emang posisi tubuh aku kayak gini gitu kan. Kalau dia lebih gemuk teh, gendut ya. Makanya mau ngapa-ngapain juga nggak usah pakai kasur mungkin. Terus akhirnya rumah tangga kamu gimana? Berantakan. Cerai? Aku minta cerai tapi dia minta maaf. Dia mau apa ya? Dia mau memperbaiki. Terus Dia gimana? juga
Jadi mau suami selingkuh atau apa, aku nggak kayak kemarin sakit banget karena aku ngelakuin hal yang sama. Walaupun suaminya udah berubah ya. Walaupun udah berubah, Jadi jadi aku kamunya nggak bisa berubah. nggak bisa. Waduh, ini Nggak pelajaran ya bisa. buat para suami-suami, tolong jangan dimulai dengan perselingkuhan kalian. Karena istri zaman sekarang tuh nggak kayak dulu, bener nggak? Ganas-ganasnya teh. Istri kayak zaman sekarang tuh pendendam. Istri zaman sekarang itu kayak lo bisa, gue juga bisa, bahkan adu skill. Iya. Misalnya lo selingkuhnya apa, dibalasnya dengan yang lebih parah. Dan tidak bisa berhenti. Ketika suami berhenti, dia malah lanjut. Dan dia udah kayak bodoh amat, walaupun udah punya anak. Nah inilah contohnya, tapi jangan dicontoh ya. Ini bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru. Bahwa ada seorang istri yang sangat mendendam. Tapi kalau aku boleh sampaikan, jangan dendam. Maafkan dan kamu harus tetap berubah demi anak-anak. Itu yang bisa aku sampaikan untuk para seperti itu. Kamu belum bisa berubah, it's okay. Tapi semoga suatu saat bisa berubah. Entah besok atau kapanpun, masih kita tunggu hal-hal baik dari diri kamu. Yang bisa kamu bagikan untuk orang-orang di luar sana yang menonton acara ini supaya mereka itu jangan seperti kamu. Apa yang kamu bisa bagikan? Sebenarnya gini sih, buat para pemirsa yang lihat sekarang, jangan contoh aku. Kalau bisa, walaupun suami selingkuh atau apa, jadilah istri terbaik. Oke. Karena aku bukan patut dicontoh. Iya, jadi jangan dibales ya. Jangan dibales. Walaupun suami Cukup selingkuh dari aku kek. aja. Jangan samanya gitu Jangan ya. samanya. Jangan satu lawan satu. Ya udah suami selingkuh ya kita doain. Ya intinya